dengan harga 2 miliar sekian, beliau nalangi sebesar 1,1 miliar. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Ya, sebetulnya beliau itu ya termasuk bagaimana ya, sosialnya tinggi. Ya, sosialnya tinggi. Harapan Ustadz untuk Pak Masrur? Ya, mudah-mudahan menjadi pemimpin umat lah di Bali ini dan bisa mengarahkan umat yang lebih baik nih. Bisa mengayomi umat, khususnya umat muslim yang ada di Bali ini yang minoritas lah. Jangan sampai menggunakan apa itu istilahnya politik uang lah, karena itu melanggar undang-undang pemilu dan juga melanggar ajaran agama. Ya, jadi walaupun 5 tahun sekali jangan sampai itu kita terpengaruh oleh politik uang. Ya, mungkin kita senang sebentar tapi sengsaranya lama. Ya, karena sekali lagi menurut undang-undang juga salah atau dilarang, dan menurut agama apalagi sangat dilarang. Pemilu serentak 2024 tepatnya akan berlangsung Februari 2024, dihitung mulai hari ini 27 November 2023. Sepertinya tinggal menghitung hari. Para calon wakil rakyat, para calon legislator disingkat caleg tentu sedang berlomba-lomba merawat konstituen yang sudah ada, merebut simpati calon konstituen di berbagai dapil atau daerah pemilihan masing-masing. Di Bali khususnya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, ada beberapa yang juga akan bertarung dalam kontestasi pemilu serentak 2020. Mereka pasti berlomba-lomba untuk terus meningkatkan, mendongkrak intensitas pergerakan agar bisa masuk di setiap kantong kehidupan masyarakat calon pemilih yang kelak diharapkan bisa mendukung. Ada sejumlah nama yang kemudian secara khusus mendapatkan atensi dari saya, terutama figur-figur yang menurut saya memang memiliki rekam jejak yang bagus, bersahabat cukup lama, tetapi memang betul-betul punya integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain punya integritas akibat persahabatan yang cukup panjang, saya juga melihat menggunakan ukuran-ukuran yang rasional. Di era seperti sekarang yang semuanya berbasis digital, ada yang menggunakan asumsi misalnya bahwa seseorang yang populer atau popularitas seseorang tidak selalu berjalan tegak lurus elektabilitas yang bersangkutan. Seseorang yang populer dikenal cukup luas belum tentu mendapat tempat di hati sekian banyak orang, sehingga ketika di survei misalnya, hasil survei yang disebut dengan elektabilitasnya itu, ukurannya disebut elektabilitas, itu tidak selalu sejalan dengan tingkat popularitasnya. Bisa jadi ada tokoh yang sangat populer atau dikenal sangat luas, tapi pada saat survei ternyata nama figur ini lebih rendah dari tokoh lain yang popularitasnya masih kalah hebat dibandingkan dengan yang bersangkutan. Ini biasa saja sih sebenarnya, apalagi dalam urusan yang berkaitan dengan interest politik praktis. Era seperti sekarang, fenomena serupa atau fenomena yang mirip itu juga terjadi. Tetapi ukuran yang paling masuk akal sebenarnya untuk mengetahui atau mengecek, memeriksa apakah elektabilitas seseorang itu memang berjalan tegak lurus dengan integritasnya, ya tentu melalui rekam jejak yang kita peroleh setelah menjalin persahabatan yang cukup lama. Nah, dengan begitu kita bisa yakin bahwa yang bersangkutan atau figur yang akan berlaga di medan politik praktis pada pemilu serentak 2024 kelak memang betul-betul akan memiliki peluang atau memiliki kans untuk mendapatkan suara atau tingkat elektabilitas yang meyakinkan. Nah, saya tentu seperti saya sampaikan atau sempat singgung di awal, ya ikut cawe-cawe dalam tanda petik juga endorse figur-figur yang kira-kira di mata saya ya seperti tadi berkawan cukup lama. Saya bisa mengukur integritasnya melalui rekam jejak yang terbangun selama persahabatan itu berlangsung. Lalu kemudian saya juga menggunakan testimoni yang ada di masyarakat, terutama di kantong-kantong masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mendapat perhatian dari
elit-elit politik. Sepertinya mereka lebih jujur untuk mengatakan bahwa orang itu memang pantas untuk menjadi wakil mereka, duduk di parlemen. Nah, siapa saja figur-figur yang saya maksudkan? Ada beberapa tentu di antaranya. Sampai dengan saat ini memang belum semua yang nanti akan menjadi bagian dari atensi endorsement yang saya lakukan melalui media sosial, tetapi yang pasti ada beberapa di antaranya. Untuk DPR RI ada figur yang bagus untuk mewakili Dapil Bali, terutama mewakili masyarakat Bali dengan latar belakang yang menarik. Seorang pengusaha yang sukses, lalu kemudian seorang tokoh masyarakat, ulama, aktivis di berbagai organisasi, juga memiliki rekam jejak yang teruji, terutama dalam berbagi dengan komunitas masyarakat dari berbagai elemen. Figur yang saya maksud adalah Kiai Haji Masrur Makmur. Nah, di Bali beliau tentu bukan sosok yang asing, terutama di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan pengusaha. Catatan-catatan yang mengesankan tentang Kiai Masrur atau Pak Haji Masrur, Ustadz Masrur Makmur bisa di searching atau di googling. Tetapi yang sekedar saya ingatkan, beliau adalah pengusaha pariwisata yang berhasil membangun usaha money changer ada di berbagai titik di wilayah Kute, Legian, Seminyak. Beliau sangat berhasil juga membangun usaha bisnis di sektor industri pariwisata ini. Selain itu, yang saya tahu Pak Masrur juga ringan tangan dalam urusan-urusan sosial keagamaan. Sepertinya Pak Masrur ini gampang sekali untuk tidak tega melihat orang yang kena musibah, dan ini berulang-ulang diceritakan. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya ikut serta bersamanya jauh sebelum pemilu ini beliau putuskan untuk maju. Jadi kalau saya dorong beliau untuk juga bisa lolos di Pileg 2024 daerah pemilihan Bali menuju DPR RI di Senayan, saya kira juga alasannya sangat terukur, sangat rasional, lalu kemudian proporsional dan realistis. Testimoni dari berbagai tokoh, terutama yang saya ingat itu salah satu diantaranya adalah di Musola Nurul Iman di Kompleks Perumahan Padang Udayana di Padang Sambian, Denpasar Barat. Tokoh-tokoh di sana sangat menaruh respek pada figur Pak Masrur Makmur karena punya pengalaman yang sangat mengesankan jauh hari sebelum juga pemilu ini berlangsung. Nah, kebetulan saja ada rencana pembebasan lahan untuk yayasan di musola tersebut mendirikan rumah Quran. Ternyata untuk pembebasan lahan ini memerlukan biaya cukup besar. Pada saat hendak dieksekusi, ternyata sekian miliar itu masih kekurangan biaya pembebasan. Pak Masrur Makmur itu kemudian ketika mendengar ini, beliau mengatakan bahwa saya akan menalangi. Dan jumlahnya tidak main-main. Cerita lengkapnya nanti itu akan terungkap dari testimoni atau dari percakapan khusus yang saya rekam bersama dengan senior saya, salah satu tokoh NU di Bali, Mas Said, suami dari senior saya juga di organisasi mahasiswa zaman dulu, Insinyur Hajat Takwalin, mantan ketua Korps HMI Wat, Kohati HMI Cabang Denpasar, sekaligus juga mantan ketua pimpinan wilayah IC atau PWA Provinsi Bali. Nah, dalam rekaman khusus itu terungkap betapa Pak Masrur ya memang luar biasa dalam urusan-urusan kepeduliannya terhadap kebutuhan sosial keagamaan. Dan itu bukan hanya disampaikan oleh Mas Haji Said, tapi juga diungkapkan oleh pendiri Musola Nurul Iman, termasuk Ketua Takmir Masjid Nurul Iman. Semua menaruh respek yang tak tertahankan terhadap integritas seorang Masrur Makmur. Nah, seperti apa lengkapnya kita simak penuturan dari para tokoh tentang Pak Masrur. Pak Haji Masrur, kan kami sudah kenal lama, jadi walaupun tidak terlalu akrab, tapi sudah sering kerjasama. Kalau membicarakan masalah Haji Masrur itu yang terkenal adalah kedermawanannya. Dia suka memberi infak, sedekah, nyumbang sana, nyumbang sini. Dan yang paling terakhir adalah ketika kami membebaskan lahan untuk dia tilawati, salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Bali ini. Nah, dengan harga 2 miliar sekian, beliau nalangi sebesar 1,1 miliar. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Harapan untuk Pak Masrur apa? Beliau mempunyai hajat, yaitu ingin maju ke caleg DPR RI, dan kami semua insya Allah mendukung sepenuhnya. Beliau punya jabatan, insya Allah jangkauannya untuk melakukan sesuatu akan lebih luas lagi.
musola ini itu kan pasti banyak sekali ulama dai yang sudah mengisi ceramahnya. Nah, salah satu yang disebut-sebut juga itu kan Pak Kiai Haji Masrur. Bapak cukup kenal beliau? Saya kebetulan kalau waktu itu kalau bikin jadwal untuk imam khotib Jumat, saya antar langsung ke bapak-bapak itu, termasuk Bapak Haji Masrur itu. Nah, jadi saya antar langsung. Kalau sekarang kan cukup pakai HP aja. Pada waktu itu saya antar langsung gitu, imam khotib untuk bikin jadwal gitu. Jadwal Ketika Bapak ketemu Pak Masrur itu pesannya Bapak? Oh, ya sebetulnya beliau itu ya termasuk bagaimana ya, sosialnya tinggi. Ya, sosialnya tinggi. Jadi kalau jadi kebetulan jadi imam khotib di sini, enggak pernah mungkin ngambil apa namanya itu? Misaroh. Jadi selalu dikembalikan. Iya, diambil, kembalikan lagi. Manfaatnya untuk musola gitu. Iya. Kalau Ustadz sendiri punya pengalaman khusus nggak? Alhamdulillah, kalau Pak Masrur menurut saya pribadi beliau yang pertama berpendidikan, baik pendidikan dalam segi agama ataupun pendidikan dalam segi formal. Jadi sudah lengkap beliau untuk menjadi pemimpin itu bisa bagus. Karena suatu golongan atau bangsa ini akan baik kalau dipimpin orang yang berpendidikan. Bahkan ditunjang lagi beliau itu termasuk orang yang dermawan gitu. Itu teramanah, sidqun. Sebagaimana kan pemimpin itu yang pertama harus sidqun. Sidik, jujur. Jujur beliau itu. Dan beliau ke masyarakat itu termasuk ramah. Dan yang paling saya dengar sih yang paling menonjol menurut saudara-saudaranya yang akan ada di sini ini, ponakannya ini, beliau sering bercerita tentang Pak Masrur bahwa beliau itu dalam segi pendidikan sangat antusias. Dari cita-citanya beliau itu kan mau menjadi pengajar, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi pengajar di salah satu kuliahannya. Juga beliau sudah punya pondok, mendirikan pondok tahfidz. Nggak tahu di Makassar kalau nggak salah. Itu saya setelah mendengar cerita dari ponakan, saya langsung tertarik, senang ikutin. Jadi harapan pantas Ustadz untuk Pak Masrur. Kenapa? Harapan Ustadz untuk Pak Masrur. Ya, mudah-mudahan menjadi pemimpin umat lah di Bali ini dan bisa mengarahkan umat yang lebih baik nih. Bisa mengayomi umat, khususnya umat muslim yang ada di Bali ini yang minoritas lah, biar bisa berkembang dalam hal biar leluasa untuk mengadakan agenda keagamaan Islam. Jangan lupa subscribe,